Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita masuk ke saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari kitab Jemaat nomor 243 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku berdiri atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang tulus yang diserahkannya untuk kemampuan dosa kami. Dengarlah doa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bisa berdiri kembali. Kita kembali memuji Tuhan melalui jemaat nomor 9 ayat yang pertama dan yang kelima.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ada sepasang puji. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jumat nomor 24A ayat yang pertama dan yang kedua. Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasianilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Engkau memberkati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Cuma bisa mengucapkan
Kita kembali memuji Tuhan dari kirim jemaat menuju 7 ayatnya yang pertama dan yang keempat. Tuhan menjaga Israel. Nyanyian syarat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terbelah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari kirim jemaat nomor 397 ayatnya yang pertama, ayat kedua. Kita sama-sama berdiri.
seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan doa terjemahan untuk kita minggu hari. Shalom. Warta gereja kita di minggu tanggal 5 Maret 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Benedicere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-6. Yang kedua, statistik anak terakhir. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Kristiani Gersianati, Ina Ira Abu Sianipar, yang beralamat pada Hari Kontrol Rumahan Gereja Harapan Blok F8, wilayah Korintus. Anak lahir di rumah sakit ibu dan anak Kevin Nyambut Makassar. Anak dalam keadaan sehat demikian juga ibu. Yang kedua, yang bagian B Jemaat Pria. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Maret 2023 telah tiga jemaat Bapak Tumpal Paradongan Siditonga dan Ibu Eva Talia Boru Lumbandau dengan 3 orang putri atau putra. Yang pertama, Erwin Nehemia J. Siditonga. Yang kedua, Teresa Andrea Boru Siditonga. Yang ketiga, Dania Zidana Boru Siditonga, beralamat di Perumahan Taman Losari, Jalan Jambu nomor 21, Tanjung Merdeka, wilayah Galilea. Pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Cawang Depok Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati jemaat di tempat yang baru. Yang berikut, nomor 6, kesekretariatan persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Maret 2023, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategorial sekolah minggu HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Bagian A, ibadah dan kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di wilayah Kolose, di rumah keluarga Ibu Nyonya A.M. Citorus LR Boru Sirait yang beralamat di BPN Tabaria Blok E6/8. Yang berikut di wilayah Galilea di hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di rumah keluarga Bapak Insinyur LB Utapea Ibu SIR Boru Simarmata yang diadakan dibuat di gedung sekolah minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kedelapan, pengumuman. A1, ucapan syukur memasuki gereja Bolon setelah renovasi.
Berhubung renovasi gereja Bolon yang rencananya bertanggal 10 Maret 2023 sudah selesai pengerjaannya, oleh karena itu dengan disampaikannya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia disatukan di Gereja Bolon masuk pukul 9.30 WITA. Sekolah minggu tetap masuk pukul 8.00 WITA atau jam 8 pagi di gedung sekolah minggu. Setelah ibadah selesai, dilanjutkan acara ucapan syukur yang dilaksanakan di Soko Talenta. Bersama ini juga dimohonkan kepada Pak Alado dan keluarga untuk bergotong royong pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 untuk ikut bersama-sama dan pada luas juga kalau bisa atau ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. A2 Ototripe Perbaikan Atap dan Lapor Gereja Bolon. Sesuai hasil rapat pada Alado tanggal 9 Juli 2022, dana hal untuk perbaikan atap dan pelapon gereja bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta. Dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Otorita Jemaat, sumbangan eksternal dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan pelapon tersebut. Adapun Otorita yang disepakati Pak Alado adalah minimal 500.000 per keluarga. A3 pengadaan bibel dan buku ND dari tiap keluarga untuk inventaris kuliah. Sesuai dengan keputusan rapat kuliah tentang pengadaan bibel dan buku ND sebagai inventaris gereja untuk dipakai di ibadah minggu, dengan ini disampaikan gereja sudah mulai menerima baik dalam bentuk fisik bibel dan buku ND atau dalam bentuk uang senilai 150.000 per eksemplar. Kiranya program kita ini dapat berjalan dengan baik. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah. Yang pertama, Nyonya Insinyur N. Simatupang KR Bulu Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situate Banjarnama JD Bulu Mandulang. Yang ketiga, Pak Julian Bulu Pasar. Keempat, Nyonya Situate Manturung M Bulu Simurat. Kelima, Ahmad Aha Mandulu. Yang keenam, Nyonya W. Nebabo KR Bulu Pasar Ibu. Yang ketujuh, Nyonya T. Sikandang N Bulu Barat. Yang kedelapan, Nyonya Situaka Duton CH Bolu KBG. Yang kesembilan, Nyonya Situake Saradi N Bolu Panjaitan. Yang kesepuluh, Nyonya EJ Sitorus C Bolu Panjaitan. Ke-11, Nyonya V Selabani R Bolu Papahan. Ke-12, Amang M Tambungan. Ke-13, Nyonya E Pane R Bolu Sitompul. Yang ke-14, Nyonya Hasmanjuntak R Bolu Bakaran. Yang ke-15, Nyonya MT Sibioma R Bolu Samse. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut, jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 5 sampai dengan 12. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan 12 Maret 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 8 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut,
Daftar pemakaian soko talenta atau lulus sekolah minggu dapat kita lihat pada Jumat kita masing-masing. Dan daftar penyumbang pengadaan legal berbuku MD juga dapat kita lihat pada warga Jumat kita masing-masing. Serta daftar penyumbang kami gereja Bolon, saldo juga ada di dalam warga kita. Yang berikut keuangan, pemasukan dan pengeluaran pada gereja kita sampai dengan 4 Maret 2023 dapat kita lihat pada warga gereja kita. Demikian warga gereja kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali memuji Tuhan dari Jumlah 250A ayat yang pertama dan berikut sekaligus kita membuka persembahan yang pertama kedua dan yang ketiga.
Tuhan kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya buat kita. Demikian firman Tuhan. Roma 4 ayat 1 sampai 5 dan 13 sampai dengan 17. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan dengan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca bersama di sini adalah tentang pengajaran yang secara khusus dan secara umum juga yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa manusia dibenarkan adalah karena iman, bukan karena perbuatannya, atau yang lebih sering dikenal dengan pembenaran oleh iman. Jadi kita benar di hadapan Allah itu bukan karena perbuatan kita, tetapi itu adalah karena iman. Hanya karena iman kita diselamatkan, bukan karena perbuatan. Mengapa dipertegas oleh Rasul Paulus demikian? Karena memang pemahaman orang Yahudi ketika itu, mereka beranggapan bahwa seseorang itu diselamatkan adalah ketika mereka taat melakukan hukum Taurat, ketika mereka berpuasa, ketika mereka sembahyang dengan rajin, ketika mereka melakukan apa yang tertulis hukum pertama sampai dengan 10, ketika mereka mau taat semua melakukan itu, maka disitulah mereka akan selamat. Tetapi Rasul Paulus katakan tidak, bukan itu yang menyelamatkan dia. Yang membenarkan, yang memberikan keselamatan kepada orang bukan karena perbuatannya, tetapi kita benar di hadapan Allah hanyalah oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan.
Tidak akan bisa kita membenarkan diri di hadapan Tuhan apapun ceritanya. Tuhan, aku sudah melakukan itu, aku telah melakukan ini, sekarang mana upahku Tuhan? Tidak ada seperti itu di dalam konsep pengajaran iman orang Kristen. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah melakukan ini, minta upahku Tuhan. Tidak. Bukan seperti itu iman orang percaya. Bukan seperti itu iman orang Kristen. Bukan karena kita melakukan ini, melakukan itu, maka kita akan selamat. Tidak. Tetapi di sini kita mau diajarkan mengenal bahwa kita tidak bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Kita tidak layak untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita menjadi layak adalah karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa membenarkan diri. Kita tidak layak membenarkan diri di hadapan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang membenarkan kita. Tuhanlah yang melayakkan kita menjadi orang-orang benar. Inilah yang disebut dengan anugerah daripada Tuhan. Kita dilayakkan mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Kita mendapatkan sesuatu yang berharga, yang sebenarnya yang berharga itu tidak layak untuk kita terima, tetapi Tuhan itu berikan kepada kita. Di sini Rasul Paulus kasih contoh, dia memberikan contoh kepada kita. Kalau ada orang yang bekerja dan dia mendapat upah, katanya. Ada orang bekerja, dia mendapatkan upah, ya itu adalah hak dia. Itu adalah hak daripada orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak bekerja? Dia tidak bekerja, tetapi dia mendapatkan hasil daripada pekerjaan itu. Itulah yang disebut katanya dengan hadiah. Itulah anugerah yang sebenarnya kita tidak layak, tetapi kita mendapatkan menjadi layak kita terima. Kenapa? Karena itu adalah hadiah, itu adalah anugerah yang kita terima. Bukan kita yang bekerja, tetapi kita mendapat. Kalau orang bekerja dia mendapat, ya itu hal yang wajar. Tetapi ketika kita menerima sesuatu yang bukan kita kerjakan, maka itu namanya adalah hadiah. Itu adalah pemberian. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita mendapatkan keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan yang kita terima itu bukan usaha, itu bukan perjuangan kita, itu pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus yang mati tersalib, Yesus yang mati menderita, bukan kita. Tetapi oleh karena Yesus menderita, Yesus mati di kayu salib, kita semua mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan daripada Tuhan Yesus telah diberikan kepada kita. Itu adalah anugerah, itu adalah hadiah yang Tuhan berikan sama kita. Maka sebenarnya kita tidak layak mendapatkan keselamatan, tetapi kita dilayakkan. Kenapa dilayakkan? Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus yang sudah menderita, dia yang mati tersalib. Dia yang artinya dia yang bekerja, Yesus yang bekerja, tetapi kita mendapatkan upahnya. Maka tidak mungkin kita melayakkan diri, mengatakan diri kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang melayakkan kita. Jadi Tuhan yang bekerja, tapi hasil pekerjaannya itu diberikan kepada kita. Tuhan yang menderita supaya kita ini menjadi orang-orang yang penuh dengan berkat. Kira-kira seperti itu kita dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan kita. Kita kasih sebuah contoh mereka di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga, orang tua yang mencari nafkah, orang tua yang bekerja siang dan malam, orang tua yang capek bekerja, tetapi hasilnya, hasil dari apa yang dikerjakan oleh orang tua itu bisa dirasakan oleh anak-anaknya. Apakah anaknya bekerja? Tidak. Orang tuanya yang banting tulang.
Orang tuanya yang capek bekerja di luar, anak-anaknya, tetapi walaupun demikian anak-anaknya bisa menerima upah dari hasil apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Anak-anaknya bisa makan, anak-anaknya bisa minum, anak-anaknya bisa senang-senang, anak-anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Kenapa itu? Itu karena adalah hasil jeripaya daripada orang tuanya. Anaknya tinggal hanya menerima saja. Maka itu adalah anugerah. Apa yang diterima oleh anak-anaknya itu adalah anugerah dari kerja keras dari orang tuanya. Maka seharusnya bagaimana? Seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan dari orang tuanya. Apapun ceritanya, tidak akan pernah bisa seorang anak itu membalas kebaikan kerja keras daripada orang tuanya. Hanya yang perlu bagi seorang anak adalah bersyukur, menghargai kerja keras dari orang tuanya, bahwa dia mengerti bahwa apa yang dia terima itu adalah karena cinta kasih daripada orang tuanya kepada anak-anaknya. Itu adalah karena kebaikan, itu adalah karena kasih daripada orang tuanya kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa bahagia, supaya anak-anaknya mendapatkan masa depan yang baik, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik di kemudian hari. Hanya itu yang dibutuhkan, hanya itu yang diharapkan oleh orang tua kepada anak-anak. Orang tua tidak meminta balas kebaikan daripada orang tuanya mulai dari dia kecil sampai dia besar. Orang tua tidak akan mengharapkan balas seperti itu. Dan orang tua mau adalah supaya anak-anak itu menjadi anak yang baik, memiliki masa depan yang baik. Maka apapun akan diperjuangkan oleh orang tua. Maka demikianlah dengan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya bagaimana bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah untuk keselamatan hidup kita. Yang Tuhan minta dari kita hanyalah iman. Yang Tuhan minta hanyalah iman. Kita mau mengimani bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi itu adalah karena kasih Allah dalam hidup kita. Hanya itu yang Tuhan mau, bahwa kita mau mengimani bahwa Tuhanlah yang telah berbuat baik kepada kita, bahwa kita telah mendapatkan anugerah, kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Maka di dalam nas ini amanah firman Tuhan menyapa kita bahwa Rasul Paulus memberikan contoh. Contoh yang Rasul Paulus berikan adalah Abraham. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan di situ bahwa Abraham itu adalah bapa kita semua. Kita mengenal Abraham sebagai bapa dari semua orang yang percaya. Kalau kita melihat lebih jauh bagaimana kehidupan daripada Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Keturunan dia akan seperti bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi pantai. Abraham akan menjadi bapa yang besar, menjadi bapa bagi banyak bangsa-bangsa. Tetapi di balik daripada kisah besar daripada Abraham, ada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan yang begitu sangat mendasar adalah siapa Abraham? Siapa itu Abraham? Kenapa harus Abraham yang Tuhan pilih di antara orang-orang sejamannya itu? Siapa itu Abraham? Apa yang telah diperbuat oleh Abraham sehingga Tuhan harus memilih Abraham? Apakah tidak ada orang yang lain? Kenapa harus Abraham? Kenapa bukan saudara-saudaranya yang lain? Kenapa Tuhan
satu kelebihan sehingga Tuhan harus memilih dia? Tidak. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah anugerah. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bukan karena perbuatan dia, bukan karena kehebatan dia sehingga dia layak menerima janji Tuhan yang besar. Dia menjadi bapa bagi banyak bangsa-bangsa. Bukan. Dia hanya orang biasa. Tetapi Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memberikan. Itu adalah anugerah, itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saat yang perlu kita perhatikan dari Abraham adalah bagaimana bahwa Abraham merespon janji Tuhan itu dengan iman. Itu yang perlu kita perhatikan dari kisah Abraham. Janji Tuhan itu direspon oleh Abraham dengan imannya. Dia mengimani apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Abraham percaya akan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Apabila seandainya Abraham tidak percaya dengan janji Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa jadi bangsa yang besar? Itu mau kosong juga mungkin aku jadi bangsa yang besar. Seandainya dia berkata seperti itu, ya tentu dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi dia merespon dengan iman, dia percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, maka dia pergi berangkat. Artinya apa? Memang Tuhan itu melakukan apa yang baik dalam hidup kita. Sama seperti Abraham, kita percaya juga bahwa Tuhan menjanjikan yang baik dalam kehidupan kita. Tinggal sekarang bagaimana kita merespon. Sama seperti Abraham, Tuhan memberikan janjinya seperti Abraham, demikian juga Tuhan memberikan janjinya juga kepada kita. Tetapi tinggal apakah kita mau seperti Abraham? Abraham merespon dengan iman. Tetapi apakah kita juga mau merespon janji Tuhan itu dengan iman kita? Tentu di sini yang menjadi pertanyaannya, apakah kita merespon itu dengan iman atau tidak? Bagaimana kita mengimani akan janji Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Abraham ketika dia mengimani apa yang Tuhan janjikan kepada dia, banyak hal-hal kemustahilan yang dihadapi oleh Abraham. Banyak ujian-ujian yang harus dihadapi oleh Abraham. Tetapi apa? Dia tetap percaya akan janji Tuhan. Itulah iman. Dia tetap mengimani apa yang telah Tuhan janjikan. Sekalipun dia berhadapan dengan kemustahilan, dia sudah tua, bagaimana mungkin punya anak, tetapi dia tetap percaya janji Tuhan. Dia diuji oleh Tuhan, tetapi dia tetap percaya akan janji Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Maka demikian juga dengan kita bagaimanapun liku-liku kehidupan kita. Mungkin kita berhadapan dengan kemustahilan di depan. Mungkin kita berhadapan dengan ujian-ujian. Kita berhadapan dengan sesuatu yang sulit di hadapan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau tetap seperti Abraham, memiliki iman? Kita percaya akan janji Tuhan. Apakah kita percaya akan janji Tuhan yang manis itu di dalam hidup kita? Ketika kita tetap percaya akan janji Tuhan, kita percaya akan kebaikan Tuhan, maka kita juga akan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menggenapi setiap janjinya kepada kita. Itu yang harus kita percaya, itu yang harus kita imani. Maka apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita ini, itu adalah anugerah, itu adalah pemberian dari Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan, itu adalah kasih Tuhan yang kita terima. Itu bukan karena keluarga kita, itu bukan karena kemampuan kita. Kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan apapun dalam hidup kita ini bukan karena usaha, bukan karena kemampuan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah anugerah, itu adalah kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Pada minggu ini kami
bersama-sama mendengarkan firman-Mu, bahwa kami telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan melayakkan kami menjadi orang-orang yang beramal di hadapan-Mu, bukan karena perbuatan kami, tapi adalah karena iman percaya kami kepada Tuhan. Hanya karena iman percayalah kami mendapatkan anugerah dari Tuhan, kami mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Itu bukan karena usaha kami. Apapun yang telah kami dapatkan dalam hidup kami ini Tuhan, semuanya itu adalah karunia, kebaikan dari Tuhan semata. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mensyukuri segala kebaikan Tuhan, segala anugerah yang telah Tuhan berikan atas hidup kami. Kami mau bersyukur atas semuanya kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini. Sekalipun kami menghadapi berbagai kemustahilan, berbagai ujian-ujian, tantangan dalam hidup kami ini Tuhan, tetapi kami tidak akan putus harapan. Kami tidak akan menyerah untuk tetap mengimani akan janji Tuhan dalam hidup kami ini. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik, Tuhan yang akan memberikan kebaikan atas hidup kami ini. Berkati kami Tuhan untuk selalu mengimani bahwa Tuhan, dari Tuhan akan mendapatkan segala apa yang baik dalam hidup kami ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam setiap usaha kami, di setiap apapun yang sedang kami pergumulkan dalam hidup kami, di setiap apa yang sedang kami kerjakan. Kami menyerahkan itu semua Tuhan di dalam iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang tetap turut ambil bagian atas apapun yang kami lakukan dalam hidup kami ini Tuhan, supaya kami hidup beserta dengan Tuhan, kami bekerja bersama-sama dengan Tuhan, kami juga bergumul bersama-sama dengan Tuhan, supaya kami juga mendapatkan yang terbaik dari Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan berkati kami Tuhan, mampukan kami menghadapi berbagai perjalanan kehidupan yang kami hadapi. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan di dalam setiap harapan, cita-cita, keinginan kami Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Kami hanya percaya akan janji Tuhan, kami percaya akan kebaikan Tuhan. Biarlah kami Tuhan berharapan hanya pada kasih Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami pada saat ini Tuhan, kami jemaat juga datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan, berkati segala obat yang mereka konsumsi, supaya itu Tuhan menjadi jalan bagi Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan berkati juga kepada jemaat Tuhan yang di dalam sukacita, di dalam ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan juga sempurnakan sukacita mereka. Tuhan berikan mereka umur yang panjang, dan juga Tuhan kesehatan, sehingga mereka Tuhan di dalam umur mereka yang panjang, mereka selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Berkati juga Tuhan pelayanan di tengah-tengah gereja yang akan dilaksanakan juga di dalam minggu ini. Tuhan berkati semuanya, supaya apapun pelayanan yang bisa dilakukan oleh gereja dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ibu Bapak saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan dari Ibu Jemaat nomor 387.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.